Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini kita kedatangan tamu dari Jakarta membawa Panther tahun 97. Permasalahannya adalah boros ulinya sering ngejok. Nah, ini mobil diantar kemarin sore. Nah, ini pagi ini kita coba, sebelum kita eksekusi ini akan kita coba bagaimanakah kondisi sebenarnya mesin ini. Jadi sebelum kita bongkar, ini kita periksa dulu. Nanti proses bongkarnya juga kita video, bahkan sampai finishingnya akan kita video. Berikut hasilnya akan kita video. Ini juga termasuk permintaan dari pemilik kendaraan sendiri supaya memberikan videonya secara lengkap dari awal sampai akhir. Mari kita periksa teman-teman. Sebelum kita eksekusi, kita periksa, kita starter lebih dulu. Cek dulu kondisi mesinnya. Ini mesinnya kondisinya sudah dibuatkan saluran untuk membuang langsung ke udara luar, yaitu itu. Permukaan uli di titik atas. Oke, mari kita langsung kita starter saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menyetater. Hidupnya gimana? Sebenarnya hidupnya enak, cegreng juga ya. Getarannya sampai bodi mungkin hanyalah pangkon mesinnya ini. Lihat asap knalpotnya dulu. Tidak begitu ngasap sebenarnya ya asap knalpotnya. Jadi tidak begitu ngasap sebenarnya. Belum kelihatan asap, masih dingin. Kita tunggu sampai agak panas dulu. Ini kalau kita cek ngobos dan tidaknya, ini tidak kelihatan ngobos ya. Jadi menurut saya ini tidak kelihatan ngobos, tetapi permasalahannya ulinya boros. Ya kelihatan bersih, nggak kelihatan ngobos, cuma ulinya boros teman-teman. Karena ini mau dieksekusi, jadi sebelumnya wajib kita tes dulu. Sebelum dibongkar itu harus dikendarai dulu, diperiksa keluhannya apa. Karena baru dapat informasi katanya sudah diukur di Astra Isuzu itu ada kompresi yang lemah. Walaupun tadi kita lihat asap di setik uli itu tidak kelihatan keluar, tetapi katanya ada kompresi yang lemah. Berarti ada kemungkinan juga kompresi yang lemah itu bukan dari reseker, tapi bisa juga dari klepnya yang bocor, agak bocor. Berarti bisa seperti itu teman-teman. Jadi klep yang bocor itu juga menurunkan tekanan kompresi, bukan hanya dari ringseker saja. Jadi kalau kompresi lemah yang berasal dari klep itu tidak menimbulkan asap di sogo oli. Tetapi kalau kompresi yang lemah akibat kebocoran kompresi di ringseker itu di sogo oli itu bisa keluar asap. Ini kita coba tenaganya. Emang tenaganya ya kurang, menurut saya kurang. Tenaga atasnya yang kurang. Kalau tenaga bawahnya tarikannya masih mantap, tapi kelihatannya mentok di ini, kurang bisa kencang lah larinya. Jadi kalau masalah ini sebenarnya ini masalah setting-setting antara bos pomnya mungkin kalau ini. Oke, yang penting kita sudah mencoba. Jadi nanti kalau mesin itu sudah jadi, sudah selesai,
harus lebih baik dari ini. Jadi intinya cuma begitu. Ini penter dari Jakarta ya teman-teman. Sebelum kita eksekusi, karena kemarin kita cek asap di stick itu ya sebenarnya tidak begitu, menurut saya wajar-wajar saja. Tapi katanya kok olinya boros gitu. Jadi ini sebelum kita turunkan ini akan kita cek dulu kompresinya. Jadi oli boros asalnya dari mana itu wajib kita periksa lebih dahulu. Kalau kompresi mesinnya ya enggak mesinnya, tapi enggak tahu kalau bocornya kompresi itu dari klep, itu tidak kelihatan ngasap tetapi turun saja begitu kompresinya. Mari kita tes dulu saja kompresinya. Yuk, start. Kompresinya ini ada 26 bar. Oke, 26 bar teman-teman kompresinya. Standar sebenarnya kalau 26 bar itu masih bagus. Karena bawahnya itu ada di 21. Yuk, pindah nomor loro. Yuk, kompresi nomor loro 2. Yuk. Yuk. Kompresi 24 nomor 2 kompresi 24. Coba terus nomor 3 starter nomor 3. Apik wi anu meh 30. Yo saiki nomor anu nomor apa aja? Yo, starter nomor 4 yo. Oke. Iki 29 iki, tekanane dhuwur apik. Yo wis. Oke, sip. Cuma nomor 2 saja yang kurang bagus. 24. Jadi sesungguhnya tekanan kompresi mobil ini masih bagus kalau menurut saya, karena belum di bawah 22. Jadi masih minimal ini masih 24, jadi masih lumayan lah kalau menurut saya. Nanti saya infokan dulu kepada pemiliknya apakah ini lanjut diremajakan. Nah, makanya ini dari kemarin itu sudah saya cek-cek itu tidak keluar asap seperti yang dikatakan ngobo. Jadi maka dari itu jadi ini rencana saya tidak saya turunkan mesinnya, tapi akan saya sekur saja, ganti seal klep dan mengoptimalkan klepnya, merapatkan klepnya. Kalau kerapatan dinding silinder insya Allah ini masih rapat. Kalau dinding silinder itu tidak rapat, itu pasti akan keluar asap di shock oli. Nah ini enggak, jadi sudah kita tes kemarin itu enggak keluar asap. Jadi kebocoran, kalaupun ada kebocoran, ada kompresi yang lebih rendah, itu bukan dari ring sagar atau linernya, tetapi mungkin dari klepnya. Jadi cara yang paling aman adalah kita hanya akan menurunkan sendrikop saja dan akan menyekur klepnya supaya rapat dan rata. Cuma itu saja ya teman-teman. Jadi kita tidak akan membuang anggaran yang lebih yang tidak perlu. Jadi yang tidak perlu tidak akan kita perbaiki. Kita hanya memperbaiki yang perlu-perlu saja, yakni hanya lepas cylinder head, sekur klep, ganti seal klep. Jadi seperti itu. Semoga dengan besok kita turunkan cylinder headnya, kita sekur, ini hasilnya menjadi bagus dan baik. Terima kasih teman-teman.